Apakah doa dari 2 juta rakyat Indonesia ini udah menggetarkan hatimu? Yuk, nanti gini, kalau kamu syahadat, Papa akan, bukan panggil ya, Papa akan antarkan kamu ke gubernur, mantan gubernur Pak Aher. Akan Papa buat pesta besar, karena anak Papa yang terhilang sudah diselamatkan. Itu kalau nanti, tapi Papa yakin nak, suatu saat, entah itu setahun, 2 tahun, entah sebulan, 2 bulan ini, kamu kan udah punya keyakinan pribadi. Tidak ada seorang pun yang mempengaruhi kamu. Mungkin mama kamu, papa, itu kan idealisme kamu. Ya, nanti kamu akan menemukan di situ. Papa yakin lah itulah. Papa yakin. Seperti itu. Terus kamu kembali ke Tuhanan kamu tuh seperti apa sih? Papa, jangan-jangan lihat-lihat kamu cetek, udah mulai cetek juga ini. Cetek itu apa? Dangkal. Kamu melihat Yesus itu sebagai apa sih? Nggak bakal Papa kejar. Nggak. Papa hanya tanya, kamu berjawab, sudah. Nggak bakal kejar, kenapa kamu percaya gini-gini, nggak. Papa pengen tahu sih, maksudnya pandangan kamu tentang Yesus itu seperti apa sih? Seperti apa gimana nih? Loh iya, nggak. Posisinya dia itu Tuhan, manusia, 100% Tuhan, 100% manusia, juru selamat, atau apa? Yang ada di pola pikiran kamu tuh sekarang apa? Ya Papa nggak akan mengejar. Gini-gini nanti kamu, ya nggak enak lah kan. Apa sih? Cuma itu aja. Gitu. Masih 100% Tuhan. Terus, ketika dia disalib, Sama, tetap menganggapnya masih 100% Tuhan. berarti waktu antara disalib, loh disalib kan kelihatan tuh manusianya. Masa kan Tuhan juga? Kan 3 hari setelah itu kan dia bangkit lagi. Ya kalau 3 harinya. Maksudnya kalau pada waktu disalib itu loh. Iya, masih tetap ngeliatin Tuhan. Ya menjadi pribadi yang lebih baik aja, nggak usah banyak marah-marah, terus ya tetap sama agamanya Papa aja gitu aja. Cita-citanya ada banyak sebenarnya, ada salah satunya pengen jadi pelayan Tuhan aja pokoknya. Jadi cita-citanya sih pendeta sih. Enggak. Biar aku bisa apa? Menceritakan tentang firman Tuhan ke banyak orang. Itu aja sih. Oke, luar biasa sekali. Selamat datang kembali di channel ini, teman-teman sekalian. Siapapun yang menonton video ini, bagikan ke banyak orang sehingga kebenaran firman Tuhan semakin banyak yang mendengar. Dan satu hal berkaitan dengan kebenaran, yaitu ketika kita hidup di tengah masyarakat di mana kita berada, hendaklah kita memberikan suatu pengaruh yang positif, membawa damai sejahtera dan sukacita. Jangan melihat perbedaan agama, karena memang bisa dipastikan bahwa kemanapun kita berada, kita akan menemukan suatu perbedaan. Baik itu dari segi keyakinan, dari segi suku, bahasa, dan lain sebagainya. Dan itu adalah suatu pemberian anugerah Tuhan yang dirahmatkannya kepada umat manusia. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai suatu celah untuk memperoleh suatu permusuhan antara satu dengan yang lain. Tetapi jadikanlah perbedaan itu sebagai suatu kekayaan untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Dan biarlah kita saling memberikan sebuah kontribusi di dalam membangun bangsa dan negara ini dari segi apa yang kita mampu kerjakan. Kita kerjakan semaksimal mungkin, kita bawa Indonesia mengalami kemajuan. Berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Augustan dalam beberapa waktu yang lalu, menghina agama Kristen dengan menaruh Alkitab di pantatnya, tentu sebagai masyarakat Kristiani kita tidak boleh terpancing, karena kita punya suatu keyakinan bahwa kita benar
dan kita tunjukkan suatu kebenaran itu bukan hanya dalam perkataan tetapi dalam sikap menyikapi berbagai macam masalah yang kita temukan dalam kehidupan ini, termasuk memberikan pengampunan kepada Agustan, mendoakan dia supaya Tuhan memberkati dia, menolong dia dan menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Biarlah Agustan ini diberikan kesempatan untuk memperoleh kehidupan, dan kalau ada suatu anugerah Tuhan khusus bagi dia untuk menyatakan diri, biarlah Tuhan saja yang bekerja dalam hal itu. Kelihatannya di dalam video yang sudah kita tonton bersama ada suatu pengarahan ya, dia mengarahkan anaknya untuk masuk kepada keyakinannya. Karena Agustan ini sebelumnya seorang Kristen, saya dengar juga dia seorang pelayan di salah satu gereja, seorang full timer, seorang yang mengabdikan diri untuk melayani di gereja, belum pendeta tapi dia seorang full timer saja, staf gereja, jadi gaji di situ. Mungkin karena ada kekecewaan atau ada hal yang lain, kita nggak tahu. Tetapi dalam hal ini kita berdoa kepada Tuhan, biarlah anaknya Agustan ini tetap mempertahankan keyakinannya, jangan tergoyahkan hanya karena suatu sikap dari Agustan, orang tuanya sendiri ya. Dan cita-cita yang mulia, yang luhur yang dimiliki oleh anaknya Agustan, ingin menjadi seorang pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan memberitakan kebenaran. Dan secara spesifik dia katakan bahwa dia ingin menjadi pendeta. Kita doakan anaknya Pak Agustan ini menjadi seorang pelayan yang dipakai oleh Tuhan, menjadi seorang pendeta, dan biarlah segala kebutuhan keperluannya Tuhan yang mencukupkan. Pengarahan dan bimbingan daripada Roh Kudus tentu itu sangat penting ya. Kita doakan terus biarlah anaknya ini boleh ya mempertahankanlah keyakinannya, jangan terpengaruh dengan situasi dan kondisi, tekanan atau apapun itu yang dialaminya. Karena kepercayaan itu suatu panggilan hati nurani. Kepercayaan atau agama itu sesuatu hal yang harus berasal dari hati dan tidak boleh diintervensi oleh orang lain. Jadi Agustan mengatakan bahwa kalau dia mualaf, anaknya mualaf, maka dia akan mengadakan suatu pesta besar-besaran, memperkenalkannya kepada mantan gubernur Jawa Barat, yaitu kepada Aher. Dan itu suatu iming-iming yang bisa menggiurkan, tetapi puji Tuhan kalau anaknya ini tetap bertahan kepada keyakinannya. Kalaupun ada suatu panggilan yang lain, ya itu kita nggak tahu lah ya. Itu kan keputusan pribadinya, kita juga tidak mengintervensi, melarang, karena memeluk suatu agama di Indonesia adalah suatu kebebasan mutlak yang tidak boleh kita ganggu gugat hal itu. Oke teman-teman, silakan tulis di kolom komentar yang tersedia bagaimana tanggapannya. Tuliskan saja di kolom yang tersedia di bawah ini.